Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Insya Allah semuanya sehat semuanya ya anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar materi IPA. Bu Ari melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita pembelajaran kali ini ada dua loh tujuan kita loh. Pertama, kita mengetahui sifat-sifat bunyi dan pemantulannya. Yang kedua, kita dapat menyajikan apa hasil dari sifat-sifat bunyi tersebut secara sistematis. Selamat belajar anak-anak. Pemantulan dan penyerapan bunyi yang terdapat di alam. Bunyi yang terjadi di alam ini ternyata dapat mengalami proses pemantulan dan penyerapan. Di alam bebas ada makhluk hidup seperti binatang yang dapat memanfaatkan peristiwa yang dialami oleh bunyi pada kehidupannya. Binatang yang memanfaatkan peristiwa pemantulan yang terjadi pada bunyi adalah kelelawar. Kelelawar mengandalkan pemantulan bunyi dalam melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Kelelawar memanfaatkan bunyi untuk mencari makanan di waktu malam dalam kondisi yang gelap. Kelelawar ini dapat memancarkan bunyi ultra atau ultrasonik melalui mulut atau hidungnya saat terbang. Bunyi ultrasonik ini dipancarkan oleh kelelawar selanjutnya akan mengalami pemantulan yang dipantulkan oleh berbagai macam benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ranting-ranting pohon dan berbagai macam serangga yang akan dimakan dari kelelawar tersebut. Dengan menangkap bunyi pantul yang diakibatkan oleh berbagai benda di sekitar, kelelawar dapat mengetahui posisi mangsa. Dengan demikian, kelelawar dapat memperkirakan seberapa jauh penghalang atau rintangan dan mangsa yang berada di sekitarnya. Kemampuan tersebut dapat membuat kelelawar terbang mencari makan dalam kondisi yang gelap, tanpa takut menabrak sesuatu. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki oleh kelelawar. Dari pembahasan mengenai kelelawar dapat memanfaatkan bunyi, kamu jadi mengetahui proses pemantulan bunyi. Salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Selain itu, bunyi juga dapat mengalami penyerapan atau diserap. Pada umumnya, sebagian besar bunyi yang terdapat di alam dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang keras. Permukaan benda yang keras antara lain dinding batu atau semen, besi, kaca, dan seng. Peristiwa pemantulan bunyi juga dapat terjadi ketika kita berada di ruangan besar dan tertutup. Coba kita berteriak, dinding meja terdengar teriakan kita. Suara pantulan ini diakibatkan oleh suara kita yang berteriak, kemudian dipantulkan oleh permukaan dinding yang keras. Ketika suatu bunyi mengenai permukaan dari suatu benda yang keras, sebenarnya tidak semua bunyi dipantulkan. Akan tetapi, ada sebagian kecil dari bunyi tersebut yang diserap oleh benda keras tersebut. Sebagian besar bunyi akan diserap jika bunyi tersebut mengenai berbagai permukaan benda yang lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi dinamakan sebagai peredam bunyi. Ada beberapa benda yang dapat dipergunakan sebagai peredam bunyi, antara lain karet busa, gabus, karpet, dan wol. Dengan menggunakan peredam bunyi, maka bunyi tidak akan terdengar karena bunyi sudah diserap oleh benda-benda peredam tersebut. Sampai sini anak-anak paham? Mudah-mudahan mengerti ya sayang. Ayo kita lanjutkan anak soleh-soleha.
kamu sudah mengetahui sifat-sifat bunyi. Bunyi mempunyai sifat merambat, memantul, dan menyerap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda permukaannya yang keras, seperti kaca, besi, dan seng. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda permukaannya lunak, seperti karet, busa, gabus, karpet, dan wol. Bunyi pantul berdasarkan jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi aslinya jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul sangat dekat. Hal ini menyebabkan jarak atau jeda yang dibutuhkan oleh pantul untuk kembali berlangsung sangat singkat. Dapat dianggap bahwa bunyi pantul bersamaan waktunya dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua, gaung atau kerdam. Pada beberapa minggu yang lalu Bu Ari pernah membahas singkat tentang gaung atau kerdam. Nah, sekarang Bu Ari akan menambahkan sedikit tentang gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena sumber bunyi dan pendengar jaraknya cukup dekat dengan dinding pantul. Gaung juga dapat terjadi karena bunyi memantul pada bidang pantul yang tidak rata. Gaung merupakan jenis pemantulan bunyi yang merugikan. Oleh karena itu, dalam aula digunakan peredam suara untuk mengurangi gaung. Yang ketiga, gema. Pada minggu lalu juga Bu Ari pernah menjelaskan sedikit tentang gema ya. Nah, gema ini adalah bunyi pantul yang terjadi apabila jarak sumber bunyi dan pendengar jauh dari dinding pemantulnya. Pada peristiwa gema, selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak bolak-balik dari sumber bunyi menuju pendengarnya. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan oleh kita manusia, antara lain banyak loh pemanfaatan pemantulan bunyi ini yang dipergunakan oleh manusia. Pada beberapa minggu lalu juga Bu Ari sudah menjelaskan ya. Nah, Bu Ari hanya akan mengulang kembali. Yang pertama, manfaat pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, antara lain mendeteksi cacat atau retak pada logam, mengukur kedalaman atau ketebalan pada logam, mengetahui kedudukan kapal selam dengan mengirim gelombang ultrasonik dari kapal pemburu ke bawah laut, mengetahui kedudukan gerombolan ikan di laut, mengetahui kantung-kantung cekungan minyak bumi dengan mengirimkan gelombang bunyi ke dalam tanah. Demikian tadi materi dari Bu Ari. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, materi apa yang tadi Bu Ari sampaikan. Selanjutnya ialah mengerjakan buku paket halaman 92. Selamat mencoba anak-anak, selamat mengerjakan soal. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.